Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat fisika, kembali lagi bersama kami, mahasiswa S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Lebih baik kita perkenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan, nama saya Isna Juita Nurhidayah, biasa dipanggil Isna. Tentu saja, pada pertemuan kali ini saya tidak sendiri sahabat fisika. Saya ditemani oleh rekan saya, beliau Ibu Ratu Mulyaningsih. Beliau juga mahasiswa S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Selamat pagi Bu Ratu, halo apa kabar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini luar biasa Kak. Dan kelihatannya Kak Isna juga luar biasa cerah nih hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita semua baik-baik saja ya Kak ya. Halo sahabat fisika, tentunya kalian tuh sudah mengetahui dari berbagai media sosial mengenai cuaca atau iklim yang kita rasa bersama kurang begitu bersahabat dengan kehidupan kita. Nah, karena cuaca yang begitu membingungkan dan tidak memberikan kepastian, itu berimbas ke berbagai sektor seperti pertanian, kemudian perekonomian, dan yang lebih penting itu adalah kesehatan. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cuaca yang semakin ekstrim. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan Ibu Ratu Mulyaningsih. Mungkin langsung saja ya, kepada Ibu Ratu kami persilahkan. Betul sekali ya Kak Isna, belakangan ini kita merasakan cuaca semakin ekstrim saja. Dampak dari cuaca ekstrim ini sangat luar biasa. Kita amati tiba-tiba di satu wilayah ada yang terdampak banjir bandang, kemudian pasang air laut, kemudian gempa bumi itu ya Mbak Isna, kemudian tiba-tiba ada yang kekeringan berkepanjangan, atau ada suatu wilayah yang hujan terus-menerus tidak berhenti-henti bahkan sampai kena badai. Nah, tentunya efek dari cuaca ekstrim ini sangat luar biasa terhadap sektor kehidupan kita, terutama di sektor kesehatan tentunya ya Bapak Ibu ya, kemudian keamanan, perekonomian, dan tentunya yang menunjang hajat hidup kita itu adalah sektor pertanian. Kak Isna, cuaca ekstrim yang tadi sudah dikatakan itu, yang kata Kak Isna tidak pernah memberikan kepastian. Nah Kak Isna sepertinya nih suka yang pasti-pasti aja nih kayaknya ya. Itu tentunya ada penyebabnya. Nah, jika ditinjau dari sisi ilmu fisika, nih ada 3 penyebab nih yang menyebabkan cuaca ekstrim tersebut. Yang pertama itu Madden-Julian Oscillation. Nah, ini keren ya namanya, Julian Oscillation, udah kayak artis aja, atau lebih sering dikenal sebagai MJO. Yang kedua itu gelombang ekuatorial. Dan yang ketiga itu akibat dari siklon tropis Roja. Wah, namanya keren-keren sekali ya Bu Ratu. Ada Madden-Julian Oscillation, gelombang ekuatorial, kemudian siklus tropis Roja. Wah, sangat menarik tuh sepertinya pembahasan kali ini. Mungkin kita bisa mendengarkan lebih lanjut lagi mengenai pembahasan tersebut. Silahkan kepada Bu Ratu untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai istilah keren-keren tersebut. Mungkin bisa dari MJO terlebih dahulu. MJO nih Kak Isna, atau Madden-Julian Oscillation, itu merupakan fenomena pergerakan konveksivitas yang dianggap memiliki hubungan dengan peningkatan pertumbuhan awan hujan. MJO ini bergerak dari arah barat ke timur, yaitu wilayah Afrika melewati Samudra India dan Indonesia menuju arah Samudra Pasifik dengan kecepatan 4 hingga 8 meter per sekon. Sedangkan kalau gelombang ekuatorial itu merupakan fenomena gelombang atmosfer yang memiliki pergerakan dari arah timur ke barat melewati wilayah Indonesia. Dan siklon tropis Roja ini adalah siklon tropis yang mulai terbentuk di wilayah Nusa Tenggara Timur pada 3 April 2021. Siklon ini menyebabkan banjir dan angin ribut di beberapa wilayah Nusa Tenggara dan Timur Leste. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan siklon tropis ini akan sampai ke daerah kita. Oh, I see. Bu Ratu, tadi saya seperti mendengar istilah konveksi. Bukannya konveksi itu ada hubungannya dengan suhu dan kalor ya? Terus apa tuh hubungannya dengan fenomena cuaca ekstrim kali ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu?
Betul ya Kak Isna, tadi saya mengatakan tentang fenomena konveksi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa konveksi itu merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan molekul-molekulnya. Peristiwa perpindahan panas ini terjadi ketika partikel-partikel tersebut kita panaskan. Ketika suhu partikel meningkat, otomatis jarak antara partikel akan merenggang. Nah, pada saat inilah terjadi pergerakan yang mengakibatkan perpindahan panas. Nah, untuk fenomena MJO itu terjadi karena air panas di daerah khatulistiwa bersirkulasi menuju kutub, dan sebaliknya air dingin di kutub bergerak menuju khatulistiwa. Akhirnya terjadi pertemuan yang menjadi air hangat. Mungkin di sini lebih bisa kita kenal dengan peristiwa asas Black mungkin ya Mbak Isna ya. Nah, ketika terjadi pergeseran inilah terjadi perubahan pada cuaca. Semakin tinggi pergeseran air hangat ini, semakin ekstrim cuaca yang ditimbulkannya. Untuk gelombang Rossby ekuator, itu Mbak Isna merupakan fenomena perambatan getaran yang diakibatkan oleh perbedaan suhu antara khatulistiwa dan kutub. Dan ini juga diakibatkan oleh perbedaan penerimaan jumlah radiasi matahari untuk wilayah-wilayah tertentu nih Kak Isna. Nah, efek ini mengakibatkan peningkatan curah hujan dan disertai dengan badai pada titik-titik tertentu yang dilewati oleh gelombang Rossby ekuator ini. Nah, untuk siklon tropis Roja, Kak Isna, ini sama dengan peristiwa MJO, fenomena MJO, akibat dari fenomena konveksi. Namun ada tambahannya nih, disertai dengan percepatan angin maksimum. Nah, bisa Kak Isna bayangkan ya, apa yang terjadi jika daerah kita dilewati oleh siklon tropis Roja. Jadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan ilmu kita, pengetahuan kita, sehingga meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kondisi di mana terjadi cuaca ekstrim. Sehingga jika ini terjadi di wilayah kita, kita sudah melakukan persiapan diri, tidak panik, dan tentunya bisa mengupayakan penyelamatan sehingga keamanan diri, keluarga, dan wilayah kita bisa kita tingkatkan. Wah, mantap sekali nih penjelasan dari Ibu Ratu. Oke sahabat fisika, dari penjelasan tersebut kita menjadi semakin terbuka. Ternyata fenomena-fenomena alam yang ada di alam ini ternyata ada hubungannya erat dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan, khususnya fisika. Seperti yang dijelaskan Ibu Ratu tadi, MJO ternyata ada hubungan erat dengan konsep konveksivitas. Oke sahabat fisika, karena waktu sudah meronta-ronta nih, minta perhatian. Kami, mahasiswa S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta, mohon undur diri. Oh ya, pesan kami, jaga kesehatan untuk menghadapi gejolak cuaca yang semakin ekstrim ini. Apabila kalian masih penasaran dan ada berbagai pertanyaan, bisa tuh komen video di bawah ini. Oke, kami undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.